Nah, kalau ini figura ini dengan figura ini sebangun nggak, kata adik? Enggak. Nah, nanti kita buktikan apakah ini sebangun, ini dengan ini sebangun, atau ini dengan ini sebangun, ini dengan ini apakah sebangun atau tidak. Nanti kita pelajari ya. Baik anak-anak ibu semuanya, hari ini kita memasuki materi kesebangunan. Nah, untuk sebagai ilustrasi agar kalian lebih mudah memahami materi ini, akan Ibu berikan dua buah gambar. Gambar satu mempunyai panjang dan punya tinggi, di mana panjangnya 15 cm, tingginya 12 cm. Kemudian gambar kedua mempunyai ukuran panjang dan tinggi juga, di mana panjangnya 10 cm, kemudian tingginya 8 cm. Nah, kita akan melihat apakah kedua gambar ini sebangun atau tidak. Nah, caranya pertama kita perhatikan panjang dari gambar satu. Kemudian dibandingkan nanti dengan panjang gambar yang kedua. 15 dibandingkan dengan 10. Diperkecil, disederhanakan menjadi 3:2. Kemudian tinggi gambar pertama kita bandingkan dengan tinggi gambar yang kedua. 12 nanti kita bandingkan dengan 8. Disederhanakan sama-sama dibagi 4 menjadi 3:2. Perhatikan di sini perbandingan panjang dari gambar 1 dengan gambar 2 itu sama perbandingannya dengan tinggi gambar 1 dengan tinggi gambar 2. Yaitu sama-sama 3:2. Sekarang perhatikan sudut yang bersesuaian atau yang sama. Sudut yang gambarnya putih sama dengan sudut di gambar kedua yang kotak putih. Kemudian sudut yang berwarna biru dengan sudut di gambar kedua juga berwarna biru juga sama besarnya. Kemudian sudut yang berwarna merah dengan sudut di gambar kedua juga berwarna merah, itu sama besarnya. Kemudian sudut yang bergambar warnanya kuning dengan di gambar 2 juga berwarna kuning juga sama besarnya. Nah, untuk gambar yang kedua, perhatikan segitiga berikut ini. 4 cm panjang dari atau panjang sisi segitiga yang pertama. Kemudian panjang sisi segitiga yang kedua yang 7 cm kita bandingkan, yaitu 4:7. Kemudian sisi yang ke atas, yaitu yang 3 cm di gambar 1 kita bandingkan dengan yang 12 cm pada gambar 2, kita bandingkan. 3:12 disederhanakan menjadi 1:4, yaitu sama-sama dibagi 3. Kemudian sisi yang selanjutnya adalah sisi 5 yang sisi miring dibandingkan dengan sisi miring yang kedua yang 13 cm. Maka perbandingannya menjadi 5:13. Perhatikan hasil perbandingan ketiga sisi dari segitiga yang ada di depan ini. Ternyata ketiganya berbeda perbandingannya. Ketiga sisi yang dibandingkan tidak ada yang sama perbandingannya, maka dikatakan kedua bangun tidak sebangun. Berbeda dengan tadi waktu di gambar yang pertama yang berbentuk segi 4 tadi, di mana perbandingan sisinya yang bersesuaian yaitu sama, yaitu 3:2. Maka gambar yang pertama tadi disebut dengan sebangun. Sekarang perhatikan gambar trapesium. Nah, apabila kedua trapesium ini kita bagi berdasarkan garis yang panah ke atas yang memotong titik C, maka dia akan terbentuk seperti pada gambar ini, di mana bangun ini akan sama persis meskipun bentuknya berlawanan atau bertolak belakang. Maka kedua gambar ini disebut dengan kongruen.
Perhatikan kedua gambar tersebut. Gambar 1 merepresentasikan piramida dalam bentuk yang sebenarnya. Sedangkan gambar 2 merepresentasikan piramida dalam bingkai foto dengan skala tertentu. Jika tinggi piramida dalam foto adalah 20 cm, berapakah lebar piramida pada foto? Nah, dapatkah kamu membuat perbandingan dari kedua gambar tersebut berdasarkan ukuran yang diberikan? Simak penjelasan berikut ini. Perbandingan senilai masih ingat kalian waktu di kelas 7. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua buah atau lebih besaran, di mana suatu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain ikut bertambah, atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Tinggi sebenarnya bandingkan dengan lebar sebenarnya sama dengan tinggi pada foto berbanding dengan lebar pada foto. Tinggi pada sebenarnya adalah 100 meter, lebar sebenarnya 400 meter. Sama dengan tinggi pada foto berbanding dengan lebar pada foto. Langkah kedua, kita samakan satuannya. Meter dirubah menjadi senti, sehingga 100 meter menjadi 10.000 senti. Berbanding 400 meter menjadi 40.000 senti. Sama dengan 20 cm berbanding lebar pada foto. Lebar pada foto sama dengan kali silang 40.000 cm kali 20 cm bagi 10.000 cm sama dengan 80 cm. Contoh berikutnya. Seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm berdiri di lapangan pada pagi hari yang cerah dan panjang bayangannya adalah 2,5 meter. Saat ia berdiri di sebelahnya terdapat tiang bendera panjangnya 6 meter, maka tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Diketahui tinggi badan siswa 150 cm, panjang bayangannya 2,5 meter, dirubah menjadi 250 cm. Tentu kamu tahu 1 meter adalah 100 cm. Panjang bayangan bendera 6 meter dirubah ke senti menjadi 600 cm. Yang ditanyakan tinggi tiang bendera tersebut berapa? Nah, permasalahan di atas dapat dibuatkan model atau sketsanya sebagai berikut. Segitiga A, B, C, D, E, ya di bawah ini adalah titik E. Nah, di sini akan ada dua buah segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEC. AB dimisahkan dengan T kecil, berbanding DE 150 sama dengan CE 600 berbanding CB 250. Kali silang, T kali 250 adalah 250T sama dengan 150 dikali 600. T sama dengan 150 kali 600 dibagi 250 sama dengan 360 cm. Jadi, tinggi tiang bendera tersebut adalah 360 cm atau dirubah menjadi meter menjadi 3,6 meter. Dua bangun datar yang sebangun. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Memiliki bentuk yang sama. B. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. C. Sudut yang bersesuaian besarnya sama. Yang kedua, kekongruenan. Adalah dua buah bangun datar yang memiliki ukuran, bentuk, dan sudut yang bersesuaian sama besar.